kembali lagi bersama Mam Eplin. Pagi ini Pak Bos dinas pagi, jadi Mam Eplin mau berangkatkan Pak Bos dulu ke depan. Seperti biasa, seperti halnya sebagai seorang istri, kita harus memberangkatkan suami kita pergi kerja. Gak lupa salam dan doakan dia semoga sampai di tempat tujuan dengan baik dan selamat. Setelah Pak Bos berangkat kerja, lanjut deh Mak Eplin melakukan kegiatan rumah. Ini Mak Eplin mau buka jendela dan ngerapikan kamar tempat Pak Bos malam tidur. Karena menurut Mak Eplin, menunda pekerjaan akan membuat kita menjadi semakin malas. Jadi kalau Mak Eplin sendiri ya, kalau ada yang berserak langsung cepat Mak Eplin bersihkan. Beres kamar si adik, lanjut kita ke kamar ujung, kita mau buka-buka jendela juga. Supaya dari berbagai ruangan itu cahayanya masuk ke dalam rumah. Kalau udah dibuka jendela kan dia udah terang dan cahayanya itu jadi makin benderang. Setelah itu lanjut Mak Eplin menuju ke ruang tamu. Ini juga Mak Eplin mau buka-buka jendela. Jendela dan pintu itu wajib dibuka apalagi di pagi hari. Supaya rumah kita itu nggak kelihatan sumpek dan pengap. Udara di pagi hari itu kan segar ya kan. Kalau ditanya Mak Eplin itu males sekali beraktivitas pagi-pagi. Kalau dituruti maunya badan, pengennya tidur aja ya kan. Kapan kita mau bangun, di situ kita bangun. Tapi itu semua hanya mimpi. Buat Mak Eplin sebagai ibu rumah tangga, mana bisa bangun lama-lama. Apalagi kalau Pak Bos dinas pagi dan anak-anak juga berangkat sekolah pagi. Kita harus duluan bangun karena kita harus membereskan perlengkapan untuk Pak Bos dan juga anak-anak. Apalagi kalau Pak Bos itu dinas pagi yang masuknya itu jam 5 pagi. Mak Eplin harus bangun lebih awal untuk menyiapkan apa-apa aja yang mau dibawa Pak Bos berangkat kerja. Sebenarnya mata masih ngantuk, tapi Mak Eplin gak boleh mengeluh karena setelah dia berangkat kerja kan kita bisa tidur lagi. Sedangkan Pak Bos kan harus kerja dan gak bisa tidur lagi di kantor. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya, gak boleh menjadikan pekerjaan itu jadi suatu beban karena akan terasa berat di hati kita. Dan kita akan mengerjakannya itu jadi malas. Ini Mak Eplin mau menyiapkan bekal untuk anak-anak. Biasanya kan Mak Eplin masaknya itu siang supaya nasinya hangat-hangat diantar ke sekolah. Tapi kali ini Mak Eplin masaknya pagi karena Mak Eplin nanti siang rencana mau melayat sama mama, itu ada yang meninggal tetangga. Kebetulan juga satu STM. Jadinya takut nggak terkejar ngantar bekal anak-anak siang. Jadi Mak Eplin siapkan bekal atau buntut anak-anak yang simpel aja dan sesuai dengan keinginan atau permintaan mereka. Dan ini juga nanti kalau siang dimakan nggak terlalu benyek ya karena Mak Eplin goreng. Ini Mak Eplin sajikan di bekal atau bontotnya si adik dan ini untuk bontotnya si kakak. Cuma yang namanya orang Indonesia ya, kalau nggak pakai nasi itu nggak afdol ya kan. Ini juga Mak Eplin sediakan sendoknya supaya mereka lebih gampang mau pakai sumpit, sendok atau garpu terserah mereka lah pokoknya. Jadi seperti Mak Eplin bilang tadi, karena orang Indonesia apapun wajib pakai nasi ya kan. Jadi Mak Eplin tambahkan nasi sedikit supaya lebih mengenyangkan. Padahal sebenarnya mie instan itu karbo ya kan, ditambah lagi nasi yang karbo, jadi double karbo. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali juga boleh ya kan. Karena Mak Eplin juga nggak terlalu sering membolehkan anak-anak untuk makan mie instan, sekali-sekali aja. Ini langsung Mak Eplin siapkan tempat perbekalan atau bontot anak-anak sekalian dibawanya nanti ke sekolah. Dan setelah beres, Mak Eplin mau nganter anak-anak ke sekolah. Dan ini adalah rutinitas atau kegiatan wajib emak-emak. Kadang kalau dipikir-pikir itu repot kali, apalagi pagi anak mau pergi sekolah, terus sampai rumah beres-beres, nyuci, masak, nyapu, ngepel. Terus siangnya ngajarkan ngantar bekal anak sekolah dan sorenya jemput lagi anak sekolah. Begitulah rutinitasnya setiap hari. Dan ini setelah ngantar anak sekolah tadi Mak Eplin singgah di along-along. Ini Mak Eplin mau lihat-lihat dulu menu apa ya kan yang enak untuk dimasak. Ini ada gembung asu, ini Mak Eplin ambil setengah kilo. Ini adalah ikan kesukaannya Pak Bos. Ini Mak Eplin ambil buncis sekitar seperempat. Dan juga Mak Eplin ambil kacang panjang. Dan ikannya Mak Eplin tadi dibersihkan sama abang-abang langganan Mak Eplin. Selesai belanja, Mak Eplin langsung pulang ke rumah. Ya mau ngapain lagi ya kan? Udah selesai ya pulang lah. Mau kemana lagi? Dan Mak Eplin itu tipe emak-emak yang gak suka nongki-nongki ya. Mak Eplin itu suka di rumah. Karena kerjaan di rumah itu gak ada habis-habisnya. Jadi kalau Mak Eplin nongki-nongki, nanti kerjaan di rumah jadi gak siap. Dan akhirnya menumpuk. Mak Eplin gak mau, Mak Eplin kepengen itu rumah itu selalu rapi dan bersih.
Terus nyantai-nyantai bersama anak-anak dan Pak Bos atau suami, atau berkumpul bersama keluarga. Kebetulan kan orang mama sama adik rumahnya dekat rumah Ma Eplin. Jadi kita sering kumpul bareng. Jadi circle-nya Ma Eplin setelah berumah tangga itu ya seputar itu aja. Ma Eplin memang termasuk emak-emak yang jarang nongkrong atau nongki-nongki ya. Bahkan untuk emak-emak satu sekolahan anak-anak, Ma Eplin itu jarang kumpul. Ya kalau ketemu say hello aja. Sekedar tanya apa kabar, gimana tentang anak-anak, ya gitu aja lah pokoknya ceritanya. Mungkin untuk saat ini Ma Eplin belum bisa ya kan gabung-gabung sama teman-teman, karena Ma Eplin masih fokus untuk ngurusi rumah tangga. Next time mungkin kalau agak lempang, agak tenang, mungkin bisa ya kan Ma Eplin itu duduk-duduk santai. Tadi Ma Eplin bersihkan halaman, setelah beres halaman Ma Eplin masuk ke rumah dan langsung merapikan ini tempat tidur kami tidur semalam. Jadi sofanya itu atau tempat tidurnya itu dilipat lagi membentuk sofa, susuni lagi bantalnya supaya rapi kembali seperti semula. Ini selimut si adik langsung Ma Eplin simpan. Si adik itu tidur nggak bisa ya nggak pakai selimut, jadi selimut ini susah untuk diganti apalagi dicuci. Karena kalau tidur kalau nggak pakai selimut itu dia nggak bisa tidur. Tapi terkadang kalau udah kotor kali ya Ma Eplin cuci, walaupun akhirnya dia nangis-nangis dan marah-marah, Ma Eplin biarkan aja daripada jorok ya kan. Setelah itu Ma Eplin lanjut ngelap-ngelap meja dapur juga supaya bersih dan rapi. Karena Ma Eplin mau ngejarkan mau melayat nanti siang, jadi rumah itu harus bersih supaya nanti Ma Eplin pulang melayat itu rumah udah rapi dan bersih. Nggak lupa Ma Eplin juga buka pintu belakang supaya udaranya juga masuk, dan ini merapikan handuk yang berserak. Rasanya susah kali lah Pak Bos dan anak-anak ini meletakkan handuk itu yang rapi. Harus mamanya yang merapikan. Memang kayak gitu kurasa ya kan bapak-bapak dan anak-anak ya. Mudah-mudahan lah nanti satu saat mereka besar nanti bisa ngikutin mamanya, bisa rapi dan bersih. Padahal setiap hari Ma Eplin ajarkan, ini ditaruh di sini lagi ya nak, ini harus rapi. Tapi kadang-kadang mereka lupa. Kadang udah capek, Ma Eplin marah, merepet terus. Tapi pas dimarahi diingat, nanti kalau dimarahi baru dilakukan. Kadang-kadang capek ya kan, tiap hari marah-marah terus, takut nanti naik tensi. Ini Ma Eplin lanjut sapu-sapu semuanya dari mulai ujung ke kamar-kamar, dan gak lupa itu keset kakinya dihempas-hempaskan ya kan, supaya abunya keluar. Supaya pas kaki kita memijakkan keset kaki itu nggak lengket ya kan tanah-tanah atau pasir atau debu. Jadinya tetap bersih. Setelah beres, lanjut ke bagian dapur. Pokoknya semualah jangan sampai ada yang nggak tersapu. Setelah itu lanjut Ma Eplin nyuci. Di sini Ma Eplin nyucinya pakai mesin cuci dan ada sedikit nanti Ma Eplin cuci pakai tangan. Beres cuci percucian, sambil menunggu Ma Eplin lanjut mau ganti air galon. Kebetulan air galon habis, kan nggak mungkin kan Ma Eplin nunggu Pak Bos pulang kerja baru naikkan air galon. Lagian tenaga Ma Eplin masih kuat kok ngangkat air galon ke atas. Terus langsung dipasang lagi sarungnya biar makin cantik. Setelah itu penghilang rasa capek Ma Eplin itu datang. Kalau dibilang ini bisa menghilangkan capek, stres, lelah, emosi. Ini adalah ponakan Ma Eplin, anak adik Ma Eplin yang nomor 3. Si gembul-gembul, si lucu-lucu, gemes sekali hanya nengok dia. Jadi Ma Eplin itu dari keluarga Ma Eplin dipanggil Bi Engah. Karena Ma Eplin anak nomor 2 atau anak si tengah, jadi dipanggilnya Bi Engah. Tengok tuh si gembul, anteng dia nonton lagu Po Ame Ame. Jadi karena iseng, Ma Eplin foto atau videokan dia dari belakang. Tengok tuh kepalanya tuh lucu kali, rasanya mau digigit ya kan kepalanya. Tengoklah santainya dia nonton. Nanti kadang mau joget-joget dia sendiri. Memang kalau anak-anak ini lucu ya kan, apalagi di usia yang masih gini seperti ini. Belum sampai setahun lah umurnya. Lagi lucu-lucunya. Nengok nih apa lah yang di pikirannya ya kan. Tapi nengok dia duduk kayak gitu aja, rasanya gemes sekali. Iya, mau Ma Eplin gigit itu pipinya itu. Dia duduk itu di berbagai posisi. Ini sambil golek lagi dia sambil ngedot. Suka-suka si embul lah. Setelah itu Ma Eplin lanjut ngepel. Ma Eplin pel dari mulai ruang tamu, semuanya ke kamar supaya semuanya bersih. Karena ngepel itu wajib ya tiap hari. Kalau Ma Eplin ngepel bukan sekali sehari, malah bisa 2 atau 3 kali sehari. Daripada Ma Eplin merepet dan mengharapkan orang untuk membersihkannya, bagus Ma Eplin yang membersihkan sendiri. Yang mana kira-kira kotor, ya Ma Eplin lap kembali. Setelah itu beres deh, dan ini Mama Ma Eplin datang dan kami mau pergi melayat. Puji Tuhan mamanya Ma Eplin masih sehat, jadi bisa kawan Ma Eplin kemana-mana. Sempat lagi mamaku ini joget-joget lagi. Ayolah mak kita pergi mak, jangan joget-joget aja mama di situ.
Dan ini kami pun mau pergi melayat, kebetulan yang meninggal itu deket dengan rumah. Kan deket kan, kira-kira 4 atau 5 rumah lah dari rumah Maeplin. Dan beginilah suasananya di tempat Maeplin melayat. Setelah itu Maeplin pulang ke rumah dan Maeplin langsung mandi. Katanya kalau dari tempat orang meninggal kita wajib mandi lagi. Dan siap mandi, Maeplin langsung bergegas jemput anak sekolah.